Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Di pagi yang sejuk ini, semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, segar dan bugar, sehingga kita bisa belajar bersama pada pagi ini untuk latihan soal PPKN kelas 11 penilaian tengah semester berbasis e-learning semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya untuk channel PPKN Indonesia. Mohon doanya semoga channel PPKN Indonesia semakin maju, semakin banyak penggemarnya, dan semakin bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat untuk dibagikan kepada teman-teman yang lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Baiklah teman-teman, mari kita mulai latihan soal PPKN kelas 11 penilaian tengah semester berbasis e-learning semester ganjil. Soal nomor 1. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta berhak mendirikan serikat pekerja. Pernyataan tersebut merupakan contoh hak A. Rasa aman, B. Kesejahteraan, C. Kebebasan pribadi, D. Mengembangkan diri, E. Holistik. Jawabannya apa ya teman-teman? Ya betul, jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 2. Seluruh penduduk Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu A. Utuh, B. Hakiki, C. Universal, D. Permanen, E. Fundamental. Apa ya jawabannya ya? Iya, jawabannya adalah C. Nomor berikutnya. Nomor 3. Simaklah wacana berikut. Pak Ali mengalami sakit cukup serius. Ia tidak memiliki uang untuk berobat ke dokter. Atas inisiatif warga sekitar, Pak Ali dibawa ke rumah sakit. Pak Ali segera mendapat perawatan setibanya di rumah sakit. Tenaga medis tempat Pak Ali dirawat memberikan pelayanan dengan baik, tidak membeda-bedakan perlakuan antar pasien. Wacana tersebut mencerminkan penerapan hak A. Sosial, B. Politik, C. Hukum, D. Ekonomi, E. Sosial budaya. Dan jawabannya, ya jawabannya E. Nomor 4. Pulau Sipadan dan Ligitan pernah menjadi objek sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui A. Majelis Umum PBB, B. Dewan Keamanan PBB, C. Mahkamah Internasional, D. Sekretariat Jenderal PBB, E. Mahkamah Pidana Internasional. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah C. Nomor 5. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan hubungan antara hak asasi manusia
dan Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat jawabannya. Iya, jawabannya adalah B. Nomor 6. Contoh hubungan hak asasi manusia dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, B. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat, C. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, D. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, E. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Hak mendasar bagi setiap manusia dan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hak A. Mendapatkan persamaan di depan hukum, B. Mendapatkan pendidikan, C. Bebas dari rasa takut, D. Bekerja, E. Hidup. Kita lihat jawabannya teman-teman. E. 8. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, demi pengembangan dirinya. Pernyataan tersebut menunjukkan A. Hak atas kesejahteraan, B. Hak mengembangkan diri, C. Hak memperoleh keadilan, D. Hak atas kebebasan pribadi, E. Hak turut serta dalam pemerintahan. Jawabannya adalah A. Nomor 9. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia adalah A. Minimnya lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia, B. Kesungguhan pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, C. Minimnya jumlah aparat penegak hukum, D. Lemahnya sistem penegakan hukum, E. Keramahan masyarakat Indonesia. Jawabannya kita E. Nomor 10. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah A. Tawuran antar warga, B. Penggusuran rumah warga, C. Perampasan lahan persawahan, D. Kejahatan terhadap kemanusiaan, E. Memperkerjakan anak di bawah umur. Jawaban yang benar yaitu D. Nomor 11. Sebelum adanya pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia berat diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dibentuk melalui A. Undang-undang, B.
B. Ketetapan MPR. C. Peraturan Menteri. D. Keputusan Presiden. Peraturan pemerintah. Jawabannya adalah D. 12. Sekelompok massa telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan kriteria pelanggaran hak asasi manusia, perbuatan massa tersebut dapat digolongkan pelanggaran hak asasi manusia berat. Akan tetapi, massa tersebut melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan yang memproses dan mengadili kasus tersebut adalah A. Pengadilan Hak Asasi Manusia. B. Pengadilan Umum. C. Pengadilan Militer. D. Pengadilan Agama. E. Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Jawabannya yaitu E. 13. Perusahaan X akan membangun sebuah mal di dekat bandara. Ia sudah membeli tanah tersebut secara sah. Akan tetapi perusahaan X terkendala karena banyaknya orang yang mendirikan pemukiman di lahan tersebut secara ilegal. Apabila Anda berkedudukan sebagai pemimpin perusahaan X, apa yang Anda lakukan? A. Mengusir secara paksa. B. Memberi peringatan keras. C. Memberi pengertian dan waktu untuk berkemas-kemas. D. Mengambil barang-barang dan membuang keluar rumah. E. Memberi nasihat, kemudian memaksa mereka untuk segera meninggalkan rumah. Jawabannya C. 14. Siska selalu menyimak pendapat setiap anggota diskusi. Siska tidak pernah memotong pembicaraan anggota diskusi lainnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Siska selalu mengangkat tangan sebagai tanda interupsi. Tindakan Siska merupakan salah satu upaya penegakan hak asasi manusia karena A. Memotong pembicaraan orang lain akan mengakibatkan perselisihan. B. Negara mewajibkan setiap orang mendengarkan pembicaraan orang lain hingga selesai. C. Memaksakan kehendak kepada orang lain. D. Setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. E. Memotong pendapat orang lain bertentangan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jawabannya adalah D. 15. Ketidakpedulian masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan munculnya perilaku pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi demikian merupakan salah satu penghambat penegakan hak asasi manusia yang disebabkan oleh faktor A. Tidak tegasnya aparat penegak hukum. B. Kesenjangan sosial dalam masyarakat. C. Sikap apatis masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. D. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung tegaknya hukum. E. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang kurang memadai. Jawabannya C.
Nomor 16. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak berwenang. Pernyataan tersebut menunjukkan tugas yang diemban oleh A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, B. Komnas Perempuan, C. Pengadilan Hak Asasi Manusia, D. Komnas Hak Asasi Manusia, E. KPAI. Ya, jawabannya E. 17. Contoh penanganan kasus yang tepat untuk ditangani oleh Komnas Perempuan adalah A. Karyawan perusahaan terlibat dalam kasus korupsi, B. Seorang pemuda tertangkap basah saat mencuri di pusat perbelanjaan, C. Seorang istri menjadi korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, D. Seorang anak di bawah umur harus bekerja demi memenuhi kebutuhan orang tuanya, E. Beberapa warga masyarakat menjadi korban dalam kerusuhan. Kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya C. Nomor 18. Gabungan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi unjuk rasa damai yang menuntut penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai upaya A. Meningkatkan citra pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia, B. Mengontrol dan melakukan evaluasi berbagai kebijakan pemerintah agar sejalan dengan hak asasi manusia, C. Merasakan keprihatinannya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, D. Misi kegiatan memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional, E. Menyesali penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kita lihat jawaban. Ya, jawabannya B. Nomor 19. Peran serta peserta didik dalam upaya penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan dengan cara A. Mengerjakan tugas teman, B. Meninggalkan acara diskusi, C. Beri contekan saat ujian, D. Membiarkan teman bolos sekolah, E. Mendengarkan teman yang berpendapat. Jawabannya adalah E. 20. Contoh upaya penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan di lingkungan keluarga, yaitu A. Menjelaskan makna hak asasi manusia kepada adik, B. Menyekolahkan anak sesuai keinginan orang tua, C. Memusyawarahkan pendidikan dengan anak yang bersangkutan, D. Melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika melihat pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat, E. Melakukan kontrol terhadap pemerintah tentang pelaksanaan penegakan hak asasi manusia. Jawabannya adalah C. 21. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan sifat hak asasi manusia, yaitu A. Internasional, B. Universal, C. Regional, D. Holistik, E. Nasional. Kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah B. 23.
Seluruh penduduk di Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, berhak mendapatkan pendidikan layak. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu A. Universal, B. Hakiki, C. Nasional, D. Permanen, E. Fundamental. Jawabannya apa ya? Iya, jawabannya C. Nomor 24. Perhatikan pengertian hak asasi manusia berikut. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pernyataan yang benar sesuai pengertian hak asasi manusia tersebut adalah A. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh siapapun. B. Setiap orang berhak memenuhi hak asasinya. C. Pemerintah dapat memonopoli hak rakyat karena pemerintah adalah wakil rakyat. D. Hak asasi manusia bersifat kodrati karena sangat berarti bagi kehidupan manusia. E. Hak asasi manusia bersifat fundamental, yaitu pemberian Tuhan yang Maha Esa. Jawabannya adalah A. 25. Buruh migran memerlukan perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap buruh migran dalam instrumen hak asasi manusia internasional tertuang dalam bentuk A. Piagam, B. Resolusi, C. Konvenan, D. Konvensi, E. Protokol opsional. Jawabannya adalah D. 26. Keterangan tepat terkait ciri-ciri nilai instrumental yang terkandung dalam Pancasila adalah A. Merupakan bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengikuti perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. C. Senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan. D. Umumnya diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. E. Memiliki sifat universal sehingga mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kita lihat jawabannya. D. 27. Perhatikan wacana berikut. Beberapa bulan yang lalu, Liska dan Anton mendapat gelar sarjana. Mereka mencoba keberuntungan untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai perusahaan. Akhirnya, mereka diterima bekerja di salah satu perusahaan swasta dengan gaji sesuai posisinya. Hak Liska dan Anton pada wacana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Pasal 28D ayat 2, B. Pasal 28D ayat 4, C. Pasal 28F, D. Pasal 28G ayat 2, E. Pasal 28H ayat 1. Jawabannya adalah A. 28. Contoh sikap yang menunjukkan penegakan hak asasi manusia.
sesuai sila persatuan Indonesia adalah: A. Tenggang rasa kepada orang lain. B. Tidak semena-mena kepada orang lain. C. Berani membela kebenaran dan keadilan. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Jawabannya D. 29. Hak asasi manusia memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah hakiki. Sifat hakiki pada hak asasi manusia berarti: A. Setiap orang berhak memenuhi seluruh hak asasi yang dimiliki secara mutlak. B. Melekat pada diri seseorang dan tidak dapat dibagi menjadi lebih besar atau lebih kecil. C. Melekat pada setiap orang sebagai makhluk Tuhan. D. Merupakan pemberian yang harus dijaga oleh orang tua. E. Milik semua orang tanpa kecuali. Jawabannya adalah C. 30. Angga memiliki berbagai macam burung. Angga sudah terbiasa membeli burung dan terkadang Angga menjualnya ke pasar. Kebebasan dalam melakukan jual beli menunjukkan bahwa Angga memperoleh hak asasi: A. Sosial budaya. B. Peradilan. C. Ekonomi. D. Hukum. E. Politik. Jawabannya adalah C. 31. Yanuar didampingi seorang pengacara karena tersangkut kasus tindak pidana. Contoh tersebut menunjukkan bahwa Yanuar mendapatkan hak asasi: A. Politik. B. Hukum. C. Pribadi. D. Ekonomi. E. Sosial budaya. Kita lihat jawabannya. B. 32. Mengekang kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh jenis pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat diadukan ke Komnas Hak Asasi Manusia. Contoh tersebut menunjukkan jenis pelanggaran terhadap: A. Hak asasi pribadi. B. Hak atas rasa aman. C. Hak atas kesejahteraan. D. Hak mengembangkan diri. E. Hak turut serta dalam pemerintahan. Jawabannya adalah A. 33. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai ini dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, termasuk memberikan suara dalam pemilu. Nilai yang dimaksud adalah: A. Ketuhanan. B. Kemanusiaan. C. Persatuan. D. Kerakyatan. E. Keadilan. Jawabannya adalah D. 34. Proses ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukum yang terjadi dan menentukan tersangkanya. Proses ini dilakukan oleh Jaksa Agung. Proses penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia ini disebut: A. Penyidikan. B. Penahanan. C. Penuntutan. D. Penyelidikan. E. Penangkapan. Jawabannya adalah A. Nomor 35. Kewajiban dasar manusia merupakan syarat terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Salah satu kewajiban dasar manusia adalah: A. Memperoleh pendidikan. B. Mendapatkan bantuan sosial. C. Mendapatkan perlindungan hukum. D. Menikmati hasil sumber daya alam. E. Mematuhi peraturan perundang-undangan. Kita
lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya A. Oke teman-teman, pembahasan soal penilaian tengah semester kelas 11 semester ganjil telah usai. Terima kasih bagi teman-teman yang telah bersedia menonton video ini. Jangan lupa apabila bermanfaat untuk membagikan kepada teman-teman yang lain di seluruh wilayah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.